Masalah air limbah. Masalah pencemaran lingkungan di kota besar, khususnya Jakarta, telah menunjukkan gejala yang serius, terutama pada pencemaran air. Penyebab dari pencemaran tadi tidak hanya berasal dari buangan industri, pabrik yang begitu saja membuang air limbahnya tanpa pengolahan terlebih dahulu ke sungai, tetapi juga limbah yang berasal dari penduduk kota itu sendiri. Masyarakat Jakarta banyak yang belum berdisiplin dalam mengelola lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang masih membuang sampah langsung ke sungai, sehingga menyebabkan proses pencemaran sungai yang semakin bertambah cepat. Masalah pencemaran air juga telah semakin tampak nyata. Masalah ini menjadi lebih parah lagi karena ketergantungan masyarakat akan air tanah masih sangat besar, yaitu 60%. Contoh kasus pencemaran lingkungan yang sangat besar adalah yang terjadi di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, yang diakibatkan oleh air limbah industri kecil tekstil. Kelurahan ini mempunyai kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan di wilayahnya terdapat 34 perusahaan laundry yang rata-rata air limbahnya berwarna biru hitam, sebesar antara 15-90 meter kubik per hari. Di lain pihak, laju perkembangan sistem pengolahan air limbah perkotaan secara terpusat masih sangat rendah. Misalnya untuk Jakarta sampai saat ini sekitar 4%, dan masih banyak industri, baik yang industri kecil maupun industri besar, yang belum mempunyai unit pengolahan air limbah, sehingga sebagian besar air limbah masih dibuang ke perairan umum tanpa pengolahan. Satu contoh kasus pencemaran lingkungan yang sangat berat adalah yang terjadi di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, yang diakibatkan oleh air limbah industri kecil tekstil. Kelurahan ini mempunyai kepadatan penduduk cukup tinggi dan di wilayahnya terdapat 34 perusahaan laundry yang rata-rata membuang air limbahnya yang berwarna biru, hitam, merah sebesar antara 15-90 meter kubik per hari ke kali yang mengalir melalui kelurahan tersebut berdasarkan survei Pemda DKI Jakarta dan BPPT awal Juli 2000. Baik air limbah domestik maupun air limbah industri, keduanya telah mencemari lingkungan, terutama air sungai dan air tanah. Tidak ada makhluk hidup dapat bertahan di kalikan kereta listrik kecil karena terlalu tingginya kandungan hipokrit dan bahan pengotor lain, warna organik atau anorganik, garam-garam logam sulfat, dan larutan kanji. Dengan demikian, semakin bertambahnya penduduk dan industrialisasi yang tidak berwawasan lingkungan di Jakarta telah mengakibatkan sulitnya mencegah terjadinya percepatan proses pencemaran lingkungan, dan selanjutnya yang terjadi adalah penurunan kualitas lingkungan, sangat minim dan lambatnya pengembangan fasilitas pengelolaan atau pengolahan air limbah sewer system atau EIPAL. Di perkotaan semakin menambah runyamnya upaya penanggulangan pencemaran di Jakarta. Karena itu perlu dimasyarakatkan suatu penerapan teknologi pengolahan air limbah yang tepat dan murah untuk dapat mengatasi masalah pencemaran lingkungan secara cepat. Salah satu alternatif yakni pengolahan limbah industri pencucian, yaitu pencelupan tekstil dengan proses biovirtual, anaerob dan aerob. Industri pencelupan atau pencucian tekstil termasuk salah satu industri yang sangat banyak mengeluarkan limbah cair. Namun penanganan pengolahan limbah cair pada industri yang termasuk berskala kecil umumnya kurang baik. Tekstil terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu katun, wool, dan bahan sintetis yang pengerjaan dan proses pewarnaannya berlain-lain. Potensi pencemaran air buangan industri tekstil sangat bervariasi tergantung pada proses dan kapasitas produksi serta kondisi lingkungan tempat pembuangan, sehingga akibat pencemaran juga berbeda-beda. Harus diakui bahwa masih banyak industri tekstil yang hingga saat ini belum atau kurang memperhatikan masalah air buangan bekas proses pengolahan tekstil, hingga tidak menyarankan apabila kadang-kadang terjadi keluhan maupun protes dari masyarakat yang merasa terganggu oleh adanya air buangan tersebut.
Industri pencucian jeans adalah industri pencucian yang mengembangkan kegiatan menjadi industri pencucian dan pelunturan. Keberadaan industri pencucian jeans berkembang sejalan dengan meningkatnya komoditi pakaian menjadi Indonesia. Dalam hal industri pakaian jadi konveksi mengadakan kerjasama dengan industri pencucian. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, industri pencucian jeans tidak selalu mengadakan proses-proses seperti tersebut di atas, tetapi kegiatannya berdasarkan pesanan dari industri konveksi. Misalnya, industri konveksi hanya membutuhkan proses pencucian saja tanpa proses pencucian sekaligus proses pelunturan. Proses biofilm atau biofilter tercelup. Proses pengolahan air limbah dengan proses biofilm atau biofilter tercelup dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah ke dalam reaktor biologis yang di dalamnya diisi dengan media penyangga untuk mengembangbiakkan mikroorganisme dengan atau tanpa aerasi. Untuk proses anaerobik dilakukan tanpa pemberian udara atau oksigen. Posisi media biofilter tercelup di bawah permukaan air. Media biofilter yang digunakan secara umum dapat berupa bahan material organik atau bahan material anorganik. Untuk media biofilter dari bahan organik misalnya dalam bentuk tali, bentuk jaring, bentuk butiran tak teratur, random packing, bentuk papan plate, bentuk sarang tawon, dan lain-lain. Sedangkan untuk media dari bahan anorganik misalnya batu pecah, spirit, kerikil, batu marmer, batu tembikar, batu bara, dan lainnya. Proses pengolahan air limbah dengan biofilm melekat pada permukaan medium penyangga, maka pengontrolan terhadap organisme atau mikroba lebih mudah. Jadi begitulah cara anaerob aerob dengan pengolahan limbah yang terjadi pada Sukabumi tersebut. Dari sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.